akan membicarakan reproduksi pada tumbuhan paku atau yang sering dikenal sebagai Pteridophyta. Contoh beberapa jenis tanaman paku yang ada di hutan Indonesia, ada paku tiang, paku tanduk rusa, paku sarang burung, Azolla pinnata, dan tumbuhan paku lain yang banyak ditemukan di hutan Indonesia. Ciri umum dari tumbuhan paku yaitu tumbuhan paku ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Oleh karena itu, tumbuhan paku termasuk Cormophyta berspora. Baik pada akar, batang, dan daun secara anatomi sudah memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu sudah memiliki silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Dan sudah memiliki floem yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Habitat tumbuhan paku ada yang di darat dan ada pula yang di perairan, serta ada yang hidupnya menempel atau yang dikatakan sebagai epifit. Pada waktu masih muda, biasanya daun tumbuhan paku menggulung dan bersisik. Tumbuhan paku dalam hidupnya dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan gemae dan reproduksi seksual dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Dalam siklus hidup atau yang dikenal sebagai metagenesis, sama seperti pada lumut, paku juga mengalami fase sporofit, yaitu menghasilkan tumbuhan paku itu sendiri. Dan fase sporofit pada metagenesis tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametofitnya. Nah, kalau kita lihat struktur tubuh pada tanaman paku, nah ini adalah tanaman paku. Tanaman paku ini bagian yang masih muda, maka bagiannya akan menggulung. Di belakang dari daunnya ini, maka akan terdapat sorus, atau yang dikatakan sebagai kotak spora. Nah, siklus hidup pada tanaman paku yaitu dia melewati fase gametofit dan ada fase sporofit atau dengan istilah metagenesis. Pada tumbuhan paku, spora yang bersifat haploid akan melakukan pembelahan secara mitosis, menghasilkan protalium. Protalium yang bersifat haploid akan memiliki sel kelamin jantan, antheridium, yang akan menghasilkan sperma. Sementara sel kelamin betinanya yaitu archegonium akan menghasilkan ovum. Pertemuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang akan melakukan pembelahan secara meiosis menghasilkan sporofil yang bersifat diploid. Sporofil akan menghasilkan sporangium yang akhirnya akan menghasilkan spora kembali yang bersifat haploid. Nah, fase ketika menghasilkan sel kelamin ini disebut sebagai fase gametofit. Sementara fase ketika menghasilkan spora itu disebut sebagai fase sporofit. Nah, ini adalah tumbuhan paku. Awalnya ini ada tumbuhan paku yang memiliki spora atau sorus. Kemudian, spora ini akan menghasilkan sorus, kemudian membelah secara meiosis, jatuh ke tempat yang sesuai, adanya pertemuan antara, ini adalah protalium, menghasilkan archegonium menghasilkan sel telur, dan antheridium menghasilkan sel sperma. Adanya pertemuan ini terjadi fertilisasi, sehingga terbentuklah zigot. Nah, ini disebut sebagai fase ini fase sporofit, dan ini adalah fase gametofit.